Baik, kita akan membuka kitab kita dari Kisah Rasul pasal 19. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca 13 sampai 20. Saya baca 13, saudara-saudara, 14 terus bergantian dari Kisah 19. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapakah kamu?" Mereka yang berhasil roh jahat itu menentang mereka dan menegakkan mereka semua dan melakukannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan panjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitab lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Oke, pada bagian ini kita melihat ada satu hal yang sangat menarik. Sebetulnya bagian yang sangat jarang dibicarakan orang tentang kerasukan setan. Karena kerasukan setan seringkali kemudian asumsi dan pembicaraan orang adalah bagaimana cara pemahaman okultisme pada umumnya, bukan dari perspektif Kristen. Ya, jadi gereja-gereja, pendeta-pendeta berkhotbah itu dari perspektif ilmu kebatinan pada umumnya. Nah, ini menjadi kekacauan. Padahal kalau kita kemudian membaca Alkitab dengan jelas digambarkan apa dan bagaimana segala sesuatu tentang kerasukan setan ini. Nah, digambarkan di sana bahwa ada tukang jampi Yahudi, artinya mereka yang punya ilmu sihir juga. Lalu mereka coba mengusir orang yang kerasukan roh jahat dan berseru, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus diberitakan oleh Paulus." Menarik. Jadi mereka mengusir setan itu dengan nama Yesus. Mereka adalah anak-anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu bilang apa? "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa?" Seringkali orang-orang kita diajarkan kalau usir setan dalam situasi setannya pergi. Di mana ayatnya itu? Nggak ada. Setan itu pergi bukan karena kamu pakai nama Tuhan Yesus. Setan itu pergi karena kamu dikenali orang beriman seperti Paulus. Karena itulah anak-anak Skewa mau menjadikan nama Yesus mantra. Salah besar. Ya. Nama Yesus itu bukan nama mantra. Jadi bukan mantra yang kalau kamu baca bim salabim, abragada begitu lalu jadi. Kalau kita lihat di dalam bagian seperti ini, betapa kacaunya kekristenan. Sehingga nama Yesus itu menjadi mantra mereka buat. Nama Yesus itu seakan-akan nama yang kemudian mengusir setan. Yesus mengusir setan? Yes. Tapi bukan kemudian kamu bisa memakai nama itu sembarangan. Nah, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan, supaya kita jangan terjebak kepada tren-tren masa lalu. Lalu ada orang bilang, "Pak, dia pakai nama Yesus, setannya keluar." Betul. Tetapi jangan lupa banyak orang yang seringkali mengusir setan dalam nama Yesus. Katanya setannya keluar, tapi perilaku orang itu kesetanan. Artinya yang ngusir itu hidupnya nggak jujur, hidupnya nggak benar. Bagaimana orang bisa ngusir setan tapi hidupnya nggak benar? Omong kosong itu. Maka sebetulnya dia bagian komplotan dari setan itu. Perilakumu, buahmu akan dikenal. Ya, itu adalah identitasmu dalam hidupmu. Nah, jadi bagian-bagian seperti ini
perlu kita sadari, perlu kita pahami supaya kita jangan jadi salah dan terjebak. Ya, ini bagian-bagian yang mestinya kita lihat. Jadi pertama, nama Yesus itu bukan mantra. Bisa nggak orang mengusir setan pakai nama Yesus? Setannya lari? Bisa. Tapi apakah pasti orang itu orang benar? Belum. Karena berlaku Matius 7, 21-23. Ada orang bilang nanti aku mengusir setan dalam nama, membuat mujizat dalam namamu. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya. Nah, ini juga jadi harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, apakah hebatnya orang mengusir setan? Enggak ada hebatnya kan? Dia bisa mengusir setan masuk neraka. Nah, yang repotnya gereja sekarang menjadikan itu semacam apa ya? Kebanggaan gitu. Jadi gereja kadang-kadang sudah berubah jadi pusat perdukunan. Ya. Nah, karena itu di mana ada setan diusir, ada fenomena-fenomena, semua orang berbondong-bondong ramai datang. Saya harap kita nggak kekanak-kanakan lagi. Saya harap kita nggak jadi salah lagi di dalam memahami apa yang menjadi ketetapan kebenaran firman Tuhan. Tapi bagaimana seharusnya kita hidup di dalam melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita itu jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, bagian kita lihat, nama Yesus dipakai oleh anak-anak Skewa, tetapi kemudian roh jahat itu berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Siapa kamu? Istilah kenal lalu tanya siapa, bukan tidak kenal orang dalam konteks. Yesus aku tahu anak Allah yang hidup, Paulus aku tahu hambanya. Tapi kau apa urusanmu dengan Tuhan Yesus? Aku tahu kau tidak ada hubungan, kau tidak kenal, kau tidak beriman, kau tidak sungguh-sungguh kepada-Nya. Jadi setan itu mempunyai strategi yang sangat hebat. Pertama, dia tahu siapa setiap orang yang mengusir dia. Dan dia bisa memainkan dua hal. Pertama, pura-pura pergi, supaya orang itu merasa hebat mengusir setan, tapi hidupnya jauh dari kebenaran. Ya, atau memang setan itu juga nggak mau pergi untuk menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Jadi tergantung, karena setan sendiri pun punya strategi kalau digambarkan dalam kitab Efesus. Siasat si jahat gitu ya, yang membuat orang banyak kali jadi terjebak, lalu akhirnya berpikir salah, dan setan ya senangnya setengah mati. Ya, ini yang harus kita hati-hati sekali ya. Nah, kemudian dikatakan sesudah diusir itu, setannya ternyata yang terjadi adalah dua orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Mengusir setan, orang yang kerasukan itu ngamuk. Lalu yang musir ini diserang. Nah, pada waktu yang musir itu diserang, sampai kemudian mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Ini bacanya konyol gitu ya. Ini orang musir setan kok malah setannya balik nyerang, lalu orang itu terluka. Tetapi awas, itu fenomena pertama. Tapi bisa jadi fenomena kedua, setannya lari. Selalu ingat kalimat ini. Tapi orang itu hidupnya, kita bingung. Ini orang musir setan, setannya pergi, tapi kok hidupnya sendiri pun penuh dengan kekacauan. Karena sejatinya setan itu adalah pemain dusta yang paling hebat. Bapak segala dusta, kata Alkitab. Setan itu adalah pemain sandiwara yang paling canggih. Ya. Sehingga sebetulnya disitulah banyak orang Kristen tertipu. Pendeta itu kan luar biasa, itu ngusir setan dan seterusnya begitu. Maka banyak orang Kristen tidak menjadi Kristen sebetulnya. Tapi banyak orang Kristen menjadi pengikut ilmu perdukunan yang bajunya baju Kristen. Ya. Dan celakanya itu yang paling disukai. Ya. Makanya kemudian ya, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, ini menjadi sesuatu yang penting kita perhatikan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan benar kita, bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau, ini menjadi satu bagian yang sangat serius. Nah, jadi jangan terjebak. Nggak ada hebatnya orang usir setan. Ingat kalimat itu ya. Tidak perlu pendeta besar yang usir setan. Anak kecil pun nggak diganggu setan. Kalau anak kecil itu hidup dalam kebenaran, orang tuanya dalam kebenaran. Jadi nggak ada hebatnya itu. Sehingga kalau orang datang ke satu gereja, ada pengusiran setan lalu ramai. Saya cuma mau mengatakan satu hal.
Kalian pengagum setan itu kan? Ingat ya, kalian pengagum setan kalau pergi ke sini. Mestinya kalau kamu mau datang berbondong-bondong, datanglah berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kok setan dibondong-bondongin gitu ya? Apa hebatnya? Nah itu sebab juga saya katakan, bagaimana mungkin ada pengusiran setan? Tetapi yang melakukan itu hidup gak benar, makan uang, tipu sana tipu sini, ya. Bentuk pekerjaan setan yang paling sederhana itu merasuk. Bentuk yang paling canggih itu adalah sombong, merasa paling hebat, sudah melayani Tuhan. Nah di tengah-tengah itu adalah ya tindakan-tindakan gak benar, yang kasar, mencuri, menipu dan seterusnya begitu ya. Itu kerjaannya setan. Ya. Nah karena itu sebetulnya kita harus hati-hati sekali. Maka kemudian akhirnya anak-anak Skewa itu lari tunggang langgang, ya, dengan telanjang dan luka-luka karena diserang yang kerasukan. Karena orang kalau udah kerasukan namanya adalah out of control. Jadi orang kerasukan itu mempunyai tenaga ekstra yang kuat, bukan tenaga dia. Dia bisa memukul, dia bisa apapun, melakukan apapun gitu. Ya. Nah jadi dia punya tenaga ekstra. Karena itu dia bisa menyerang. Peristiwa ini ternyata di Papa didengar oleh oleh semua penduduk Efesus. Yahudi, Yunani, ketakutanlah mereka, makin masyhurlah nama Yesus. Artinya semua orang belajar. Kau jangan asal main sebut-sebut nama itu. Kamu bener nggak hidupnya? Kamu sungguh-sungguh nggak hidupnya? Begitu ya. Sembarang-sembarang kamu sebut nama tuh, lihat tuh anak-anaknya Skewa. Babak belur semua tuh, begitu loh. Ya. Padahal mereka adalah orang yang punya jampi-jampi, yang punya mantra itu. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang mengaku depan umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan seperti itu. Ini menarik, saudara. Jadi sesudah peristiwa itu datanglah orang lalu ngaku, kami pun pernah ya melakukan hal-hal seperti itu, punya jampi-jampi atau apa atau segala macam bentuknya. Artinya mereka juga adalah pengikut kepercayaan kepada setan atau sihir itu. Saudara, peristiwa itu menjadi peristiwa besar. Oleh karena itulah di antara mereka yang banyak melakukan itu mengumpulkan kitab-kitab. Dulu itu adalah kitab-kitab biasa lah kalau kayak kita nonton ya. Kitab-kitab itu berisi mantra yang bisa dibaca. Kalau untuk ini, kalau untuk ini dan seterusnya. Lalu mereka digambarkan mengumpulkan kitab-kitab itu dan membakarnya di depan mata semua orang. Sangat demonstratif. Kami sudah tidak lagi perlu buku-buku sihir ini, tapi yang kami perlukan adalah firman ini. Nilai buku yang dibakar itu ditaksir 50.000 uang perak. Ya kalian hitung aja, Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Ya. Jadi jumlahnya apa? Besar apa kecil? Besar sekali karena buku-buku itu masuk klasifikasi buku antik, buku yang dicari. Kalau ada buku begitu istilahnya harganya itu suka-suka yang jual gitu ya, yang butuh mahal atau apa, kalau butuh ya beli, kan kurang lebih begitu. Karena masuk buku klasifikasi buku antik dan buku yang dicari. Nah dengan demikian dikatakan makin tersiarlah firman Tuhan ya dan makin berkuasa. Saudara, orang yang dirasuk setan ya, harus diperhatikan bagaimana hidupnya hanya untuk dirinya. Jadi istilah kerasukan ada beberapa aspek dulu ya. Pertama fenomena langsung, yaitu out of control tadi begitu ya. Jadi dia bisa bertindak, bisa ngangkat benda yang normalnya dia nggak bisa angkat. Seorang perempuan misalnya dia pegang 4 lakinya bisa dijungkalkan begitu ya. Dalam kondisi normal dia nggak bisa. Saya akan mengatakan pada kalian itu yang paling rendah. Ingat ya, itu tindakan setan yang paling rendah, paling kasar. Tapi lucu, itu yang paling dikagumi oleh orang Kristen kalau udah bisa ngusir setan gitu. Jadi orang Kristen ini rada aneh juga sebenarnya. Ya. Itu tuh paling rendah ya. Kalau kerasukan yang bisa ngebanting apa, itu paling rendah. Ingat, aspek yang kedua adalah ketika seseorang dilatih berbuat jahat,
Yang saya bilang tadi, mencuri, ya kan, menipu, membunuh. Itu tindakan klasifikasi kedua yang masih kasar. Tapi kemudian orang ini melakukan tanpa mungkin dia kadang merasa takut, tapi tetap saja tidak bisa menghentikan. Sehingga dia mencuri tapi menyesal misalnya, dia membunuh tapi menyesal. Tapi lapis ketiga yang paling berat justru adalah orang itu pakai baju kebenaran tapi nipu. Ya, misalnya dia jadi pendeta tapi yang dicari duit gitu. Ya, bawa firman Tuhan tapi nipu sini sana. Sehingga dia tidak benar, dia berdosa tapi nggak rasa kalau itu salah. Dia malah membenarkan dan memakai cara-cara itu untuk menutupi kesalahan. Yang paling mengerikan sebetulnya dari semua adalah ketika kita hidup tanpa lagi kepekaan. Nah, ini bahayanya orang ke gereja. Kita berpikir kalau kita ada ke gereja pagi, siang, sore, kita berpikir kalau kita sudah pelayanan ini dan itu, maka semua jadi benar karena aktivitas. Padahal kebenaran itu bukan aktivitas, tapi kualitas. Ya, banyak pendeta kalau disuruh khotbah sana sini pergi dia, banyak orang bilang, wah hebat. Saya sering kali kalau ditanya sama Bapak, orang-orang bilang, aduh Pak Bigman luar biasa ya, pelayanan ke sana ke sini. Dulu saya 70 kali dalam 1 bulan bisa khotbah. Ya. Belakangan saya pikir ini nggak beres. Jadi 1 pagi, siang, sore, minggu bisa 5 kali begitu kan. Lama-lama saya pikir-pikir kalau saya ngoceh dulu, kapan saya dengerin Tuhan bicara, kapan saya belajar kan. Akhirnya saya rubah dan terus saya rubah. Sampai akhirnya sekarang pun kalau kebaktian, KKR saya sekali saja. Kebanyakan saya pegang kelas PA. Saya ngajar. Nah kalau yang begini-begini orangnya nggak banyak. Yang diajarkan kelompoknya kecil gitu ya. Gengsinya dalam tanda petik kan kecil. Tetapi saya sadar, saya dipanggil memang hidup ini kan memberitakan firman Tuhan itu kan, mengajarkan kepada tiap orang apa itu kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara, orang-orang yang mengatakan pada saya Pak Bigman hebat pelayanan kesana kesini, saya mesti jujur mikir, apa hebatnya pendeta khotbah sana sini, pergi sana sini. Malas mau pendeta nyari itu sebetulnya. Makin banyak dia khotbah, makin banyak amplopnya ya. Sebetulnya kita khotbah untuk amplop apa untuk pelayanan pun kalau ditanya, orang mesti jujur. Ya khotbah untuk apa? Memberitakan Injil itu benar atau amplopnya? Makanya kemudian orang kalau khotbah kan milih-milih di tempat mana, siapa yang undang. Kalau ada tempat kecil undang, atau besoknya ada undangan dari tempat besar, hari, waktu, jamnya sama, dia pindahin. Sorry ya, yang ini di-cancel soalnya belum pindah ke sini. Saya akan meng-cancel pelayanan saya kalau saya harus pergi keluar kota, ke Kalimantan misalnya ada urgent mesti pergi. Atau kedua saya akan cancel karena ada orang kedukaan yang keluarganya meninggal. Ya meninggal orang kan 1 kali sudah kita tidak bisa apa-apa. Terus Tuhan itu bisa balik lagi. Atau memang saya tidak bisa jalan. Ya. Sehingga kita melihat di dalam bagian itu bagaimana melayani itu sebetulnya kita kan melayani Tuhan ya, bukan melayani orang itu kaya apa miskin. Tapi kita melayani Tuhan. Nah Tuhan mau kita kemana? Nah itu kita mesti peka. Nah jadi orang yang dirasuki setan yang paling berat sebetulnya adalah justru orang-orang yang bermain-main dalam pemberitaan ini. Sama seperti Yudas. Yudas itu kan dirasuki setan terus itu dalam pengertian klasifikasi ketiga. Jangan dijual narwastu itu, jangan ditumpahkan mahal. Dijual aja, nanti dibagi untuk siapa? Orangnya keren kan kalimat itu. Kalau kita bilang, waduh Yudas ngerti bener lu hati Tuhan kan gitu. Padahal kesetanan sebetulnya, karena di otak dia nggak ada cuma. Kalau dijual masuk tas, dia pegang, dia tilep. Ya. Jadi saya pikir justru di level kita ini jangan lagi lah level kerasukan yang pertama tadi, surupan, teriak-teriak dan segala macam gitu ya. Tapi coba kita perhatikan yang level terakhir malah ya, supaya jangan sampai kita berkegiatan ya, tetapi tidak punya kualitas. Cuma aktivitas minus kualitas itu yang paling bahaya. Guru sekolah minggu bertahun-tahun, tapi kelakuan nggak berubah-ubah. Hati-hati loh.
Karena makin lama kita jadi guru sekolah minggu, kita rasa kita sudah benar, kita hebat. Pendeta pun sama, khotbah sana, khotbah sini, tapi di rumah sadis, ya. Anaknya merasa kehilangan dia, istrinya suka dianiaya. Itu kan miris juga kan. Ini keluarga Kristen kayak apa sih? Keluarga Kristen, keluarga pendeta, tapi hidupnya nggak beres misalnya. Nah, setan itu paling depan yang begituan tuh. Celakanya kita lalu bersembunyi di balik apa? Aktivitas kita tadi. Kita bikin ini, kita bikin itu, tapi kualitas hidup kita nggak kelihatan. Karena itu saya berharap ibu-ibu, yuk jadi orang Kristen, bukan yang berkegiatan banyak, beraktivitas tinggi, tetapi berkualitas. Kalau hidup sebagai istri, hiduplah bagaimana yuk bisa menopang, mendukung suami, untuk kemudian suami itu tidak punya alasan hidup salah istilahnya. Berarti kan hidup kita mesti benar dong. Sesalah-salahnya suami kita, kalau kita benar ya lama-lama juga dia apa? Batu, nggak enak juga. Kita kurang ajar terus, bini kita baik kan gitu ya. Kita coba berkelahi dengan diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita. Nggak tentu loh kita baik lalu orang lain jadi baik. Bisa aja kita ada baik diomongin juga gitu ya. Tidak mengapa. Tapi paling tidak bukan kita yang ngomongin orang. Kalau diomongin mau diapain? Tapi bukan ngomongin orang yang gosip kan nggak bagus. Ya, ingat itu setan. Ya, jadi jangan pernah kalian berpikir saya nggak pernah dirasuk setan Pak. Jangan-jangan sampai sekarang masih kerasukan ya. Ini kita mesti harus serius. Maka setan itu menurut saya, kalau saya bilang tadi, lihai sekali. Membuat orang yang dirasuknya tidak merasa kerasukan. Nah, itu kondisi gereja sekarang. Maka di dalam gereja itu bisa ada model si Yudas. Pendeta keluarga pelayanan, anak empat-empatnya cerai bubar misalnya. Kan gila juga kita bilang. Ini gimana sih ini gitu? Tapi matanya orang Kristen, menurut saya picek dan buta gitu. Gak bisa melihat fakta. Karena kalau kita kumpul itu persekutuan yang paling enak kan ramai, besar, banyak. Kita pergi ke sana. Kita jadi merasa ikut besar karena kumpulan yang besar. Dan nggak jelas sebetulnya yang dikhotbahin apa. Kalau kualitas itu kita dengar khotbah, kita mesti mikir. Habis mikir, kita juga malu. Kayaknya saya juga tuh. Muka kita diteplak-templuk nggak karu-karuan istilahnya kan. Besok-besok, aduh, jangan datang lagi dah. Jadi kayaknya kita berdosa berat kan begitu. Kita merasa, wah kalau datang ke situ gue jadi susah. Jadi kita hindari. Padahal mestinya ya enggak dong. Kita harus berani dikoreksi oleh firman Tuhan itu. Kita harus berani hidup seperti yang Tuhan mau itu. Bukan hidup semaunya. Ya. Tapi hidup seperti yang Tuhan mau. Ini dua hal yang menjadi saya pikir sangat penting untuk kita hati-hati sekali di dalam kehidupan keimanan kita, saudara. Sehingga hidup kita sebagai orang beriman itu menjadi hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan kita. Ya. Nah jadi, mari kita memikirkan. Kerasukan setan itu orang Kristen bisa gak dirasuk? Bisa banget, coba bilang enggak. Kagak ada jaminannya. Ingat Yudas itu dirasuk setan sampai Tuhan Yesus meninggal. Dan Yudas itu rasul. 1 dari 12 murid itu. Apalagi kalau cuma sekedar orang Kristen, pendeta bisa. Ya. Jadi kalau kita tanya berapa orang Kristen bisa dirasuk setan? Ingat ya, bisa banget. Kalau aktivis, jangan bilang aktivis, pendeta pun kerasukan banyak. Pertanyaannya menarik loh, kalau gitu percuma dong kita jadi orang Kristen. Enggak. Tidak semua orang Kristen itu Kristen. Agamanya Kristen, kegiatannya Kristen, imannya belum tentu. Maka pohon dikenal dari apa? Tanya aja dirimu lah, buahmu kayak apa sih gitu loh. Nah, kita mesti berani keras pada hidup kita ya. Kita mesti berani betul-betul
apa namanya, menjalani hari-hari kita dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga dengan demikian hidup kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi apakah orang Kristen bisa kerasukan? Jawabannya jelas yes. Aktivis, jangankan aktivis, pendeta pun bisa. Tapi kerasukan tidak sama dengan kayak orang kesurupan itu aja begitu ya. Istilahnya rasuk itu sebetulnya masuk dan dikuasai. Bentuknya yang macam-macam. Bentuk pertama tadi ngamuk-ngamuk begitu ya, pukul sana pukul sini, itu udah saya bilang paling rendah. Tapi itu yang paling ditakuti orang Kristen. Jadi kadang-kadang saya juga linglung juga ya. Padahal itu paling rendah. Baru lapis kedua adalah ya mencuri, membunuh begitu ya. Sebetulnya dia rasa dia tahu ini salah tapi masih nggak bisa berhentiin. Tapi yang ketiga dengan sengaja memanipulasi pelayanan, tapi nilep uang kita bilang kan. Pergi bikin ini, apa khotbah sana sini, tapi sebetulnya tujuannya lain. Pelayanan buka gereja, tapi carinya duit. Ya maka sekarang banyak orang kemudian bilang gereja itu jadi pusat bisnis besar. Ya, saya ingat benar pada waktu saya pelayanan di Jerman, ada satu orang anak bilang sama saya, maaf ya pendeta, kita diskusi boleh terbuka? Nggak apa-apa, saya bilang silakan aja. Pak Yu kan kemarin waktu itu saya habis operasi di Singapura, ganti. Papa saya itu GM di Surabaya di suatu perusahaan, cukup lumayan. Kemarin mau berobat itu terus mau ke Singapura, hitung-hitungan. Waduh nanti segini-segini hanya berobatnya di Surabaya. Maaf ya Pak, maksud saya gitu, pendeta enak bener ya. Papa saya GM, General Manager satu perusahaan cukup lumayan. Mau berobat ke Singapura mikir. Tapi saya tahu banyak pendeta, sorry saya nggak ngomongin bapak, dia bilang ke Singapura itu berobat udah kayak kapan mau pergi, kapan mau pulang, suka-suka dia. Jadi ini sebetulnya yang kaya ini yang mana ya, GM atau pendeta? Ya. Saya jawab dia, saya juga harus fair. Banyak pendeta memang saya nak perutnya pakai uang gereja. Banyak pendeta saya nak perutnya memanfaatkan jemaat. Banyak pendeta saya nak perutnya lalu perpuluhan jadi milik pribadi. Saya nggak akan pernah berobat ke Singapura kalau bukan karena teman-teman memaksa saya pergi. Saya nggak ada uang, saya bilang untuk ke sana. Sampai hari ini pun saya berobat sana. Ya. Jadi rata-rata anak-anak PA saya bilang, Pak, lu nggak bisa begitu, pergi. Saya sebetulnya kadang-kadang rada kagak enak juga begitu ya. Tapi mereka paksa saya. Ya udah, saya pergi lalu check up. Bahkan pada kondisi terakhir kemarin masih ada yang telepon saya, Pak gimana ya, jadi nggak mau transplantasi jantung ke Jerman, ini ada kita lagi mau ngomong-ngomong, boleh nggak saya mau ikut masuk tim, mau diomongin. Saya bilang jangan dulu dah, karena saya belum tahu, saya mesti lihat lagi posisi terakhir kayak progresnya nanti kayak apa, kita lihat dulu. Jadi kalau uang saya ya suri aja ya, kita pergi check up. Kalau mesti habis kemudian uang cuma gecek setengah jam, 40 menit habis $1.000 ya hampir 10 juta. Makan kita di sana, tinggal nanti lagi buset. Ya. Padahal cuma check up, gimana opnam? Ya, kalau saya opnam sudah pasti itu jatuhnya ratusan, sudah nggak karu-karuan. Nah, kalau uang pribadi ya bonus lah, kejual lah rumah semua. Tapi saya juga memang bukan saya mau, saya dipaksa. Nah, jadi kalau Tuhan mau pelihara kita, biarkan Tuhan dengan caranya. Jangan kita ngakal-ngakalin Tuhan. Saya hamba Tuhan, Tuhan bilang saya ke Singapura tapi minta uang sama kalian. Jangan mau kalian dibodohi gue, enak bener kau aku aja, enggak. Ya. Makanya pada waktu saya mau berobat terus teman-teman kan bilang, Pak pakai gereja ambil bagian. Saya bilang jangan, gereja kita bukan gereja besar. Ya masih perlu support. Jadi saya nggak pernah sakit sampai sekarang, spesial pun pakai uang gereja. Gereja lebih bagus urus-urusan lain. Kita beli rumah pastori, beli apa semua komplit. Saya masih Tuhan piara dengan cara yang berbeda, udah. Saya harus jujur. Nah jadi kita mesti peka mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, jujur. Maka baru kita aman. Kalau enggak kita juga kesetanan.
Nah itu sebab saya berharap semua ibu-ibu perhatikan baik-baik. Siasat setan yang paling lihai itu aspek yang ketiga tadi ya. Kita beraktivitas tapi tidak berkualitas. Kita lihat pendeta ini hidupnya nggak benar, pura-pura nggak tahu karena kita sama nggak benar. Jadi akhirnya kita merasa benar karena pendetanya juga nggak benar, sama-sama nggak benar jadi benar dong. Rasanya nyaman di situ. Tapi kalau kita ketemu pendeta benar, kitanya nggak benar, kita kayaknya panas dingin aja ya, kagak enak bener gitu. Makanya Mas Nur bilang pencemooh tidak tahan di kumpulan orang benar. Maka akhirnya banyak orang bilang sama saya, Pak itu kalau memang pendetanya ngawur ngaco, kok penuh? Ya pertanyaannya, jawabannya gampang lah. Di dunia ini banyak orang benar apa orang nggak benar? Ya sudah, pendeta nggak benar, banyak jemaat yang nggak benar, cocok kan satu gereja ya. Yang benar ketemu yang benar sedikit. Yang nggak benar itu yang banyak. Kalau bikin cuman gereja kita ini jadi ramai penuh banyak itu urusan gampang itu buat saya. Ya berapa tahun lalu saya sudah dikasih sama satu orang, Pak ini ada uang 2M. Kita yuk ngambil tempat isu di rumah Pak, kelas yuk nggak boleh lagi masuk sana. Saya bilang no, thank you. Kalau memang Tuhan kasih waktunya kita ke situ, kalau enggak saya tolak 2M. Ini berapa puluh tahun 8 tahun lalu nih. Bukan bicara uang 2M sekarang istilahnya ya. Sampai hari ini saya nggak nyesel tuh nolak itu, malah bilang oh thanks God karena saya lihat Tuhan pimpin kita seperti apa. Ya. Itulah hidup. Nah setan itu maunya kita itu berpikir cepat maju. Semua kita kan juga pengen cepat ya. Orang cepat kaya nyolong, kan gitu kan. Cepat kaya korupsi. Kita mau cepat apa sih? Oh cepat supaya didengerin sama teman, kita fitnah teman lain. Seakan-akan kita yang benar kan, jadi begitu. Semuanya akhirnya kita itu serba tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Jadi godaan setan paling besar adalah mendorong kita untuk kita cepat-cepat mendapatkan yang kita inginkan, membuat kita melupakan ketetapan rencana Tuhan. Ini bahaya. Jadi ini mesti diperbaiki. Jadi kita mesti hati-hati sekali untuk hidup di dalam sikap kita. Jangan terjebak ya. Kalau udah terjebak habis deh kita. Kenapa? Kalau setan itu udah masuk, terus kita jalani. Begini contoh. Kalian bohong, oke? Terus kita bohong, kita tahu nih kita bohong. Yang kita bohongi rasa oke-oke aja. Ya kita anggaplah bohong, uang dia kasih uang. Terus jalan lagi 2 kali berhasil, 3 kali, 4 kali. Akhirnya apa kita? Kecanduan nih. Nah itulah setan. Setan tuh kayak kasih ganja gitu apa? Narkoba. Kasih kamu sekali berhasil, 2 kali, wadah kamu kecanduan. Sikap-sikap salah, ngomongin orang, semua itu di situ tuh. Makin sering kamu lakukan, makin kamu tenggelam. Celakanya, kamu nggak tahu kamu tenggelam. Rasa orang lain yang tenggelam. Ya. Kalau kita putih tinggal di antara orang hitam, kita terasa putih nggak? Tapi kalau kamu agak hitam, lalu hitam banget tinggal di banyak orang hitam, kamu rasa putih nggak? Enggak kan, udah hitam kan, karena kamu orang hitam. Jadi di mana kamu ada banyak kayak apa, kamu jadi begitu. Celakanya dunia ini lebih banyak nggak benar. Kita tinggal di dunia tidak benar, sehingga kita tidak lagi merasa bahwa kita nggak benar-benar. Yang lain juga begitu. Jadi pertama sudah kita berhasil bikin, terus yang kedua kita ngomong, ada yang ladenin lagi, begitu ya. Sehingga ketika kita ngomong orang ini ladenin, makin yakinlah kita benar. Sebetulnya itu aja loh. Kalau kalian bikin salah misalnya, ribut gini, lalu suami bikin salah ribut, pasti kalian rasa kesalahan yang kalian bikin gak terlalu salah kan? Suami juga ribut, dia juga bikin salah. Tapi kalau kita bikin salah, suami kita baik terus, lama-lama kita merasa apa? Waduh, ini kita gak beres kan? Gak usah diomongin pun kita sadar. Nah makanya ya,
Kita bilang yang kerasukan setan ini tolong hati-hati. Jangan berpikir yang diambil setan, dibanting, apa, bukan itu. Ya. Kalau cuma kita dibanting setan, digedebukin, kerasukan, luka sana, luka sini, urusan kecil itu. Ya. Karena luka bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah hati kita yang bengkok, waduh, Yudas itu ujungnya kematian. Jadi ya target setan paling tinggi dalam kerasukan itu klasifikasi tertingginya. Membuat kita tidak merasa salah padahal kita sudah buat salah. Jadi kita nggak usah mikir lagi yang level-level bawah. Mestinya, walaupun kenyataannya bisa saja kita ada di level itu. Jadi kalian bisa bayangkan gereja lagi sibuk-sibuknya terus, sengaja ada tim Ghostbuster-nya begitu ya, nyari-nyari mengusir setan, mengusir. Kadang-kadang saya bilang keliling-keliling mengusir setan, Pak. Setan lo usir, orang dia ngikut lo terus kok. Mau diusir kemana? Mau diusir dari mana? Dia ngikut kamu. Kadang-kadang kan lucu ya. Maka orang banyak ngusir setan, hidupnya sendiri kesetanan. Saya nggak anti orang doa. Karena hidup saya sadar tanpa doa omong kosong itu. Tapi memantarakan doa itu bahaya. Ingat ya, memantarakan doa itu bahaya. Jadi jangan pikir kalau kau sudah berdoa semua jadi beres. Belum tentu Tuhan mau apa kan kita nggak tahu. Nah, belajar mengerti kehendak Tuhan itu kan nggak sederhana itu. Kalau saudara gedebak-gedebuk sekali aja ngomong sama Tuhan langsung ngerti, wah saya juga kagum-kagum dah. Maka saya paling bingung kalau orang bilang, oh Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya. Tapi kelakuan hidupnya kan, kalau Tuhan ngomong sama seseorang, itu berarti dekat banget ya. Pasti kelakuan hidupnya itu hebat. Tapi Pak ini heran Pak, dia selalu Tuhan ngomong sama dia, tapi kelakuan hidupnya gini, keluarganya nggak ada. Nah, itulah namanya kerasukan setan tingkat tinggi. Itulah kerasukan setan tingkat tinggi. Nah, itulah imam-imam itu. Mereka ngomongnya benar, tapi kelakuannya berantak. Makanya sampai Tuhan Yesus bilang, kau pemimpin agama, kau imam-imam, kau ini nggak masuk surga, tapi orang lain mau ke surga pun kau halang-halangi. Kadang-kadang kalau kita dengar kalimat Tuhan Yesus itu ya, kuping kita panas juga. Coba orang Kristen sekarang diomongin gitu, ngambek semua kan, ngambek nggak mau lagi ke gereja ya. Maunya ketemu setan aja dah, enakan gitu ya. Kayaknya ngobrol lebih nyambung kan gitu. Nah ini yang kita memang mesti perlu hati-hati sekali ya. Jadi saya harap ibu-ibu, yuk kita maju ke tahap berikutnya dalam beriman. Ya. Perbaiki hidup kita. Jangan salahkan kesulitan dalam hidup ini ya. Saya sakit nggak ada yang peduli. Saya selalu bilang sama orang, kalau kamu sakit nggak ada orang yang peduli, tanya dirimu dulu. Kenapa orang nggak peduli sama kamu? Kamu sendiri kalau lagi sehat, mau saja hidup. Lalu orang nggak rasa dekat sama kamu terus mau peduli apanya? Ya betul dong. Tapi kalau saya baik sama kalian, saya sakit, kalian pasti datang. Kalau nggak ngapain? Pak memang ngomong aja, ngoceh aja. Uangnya otaknya duit dulu. Saya sakit juga bodo amat lah. Walaupun kalian datang terpaksa aja kan. Kagak enak lah, ya udahlah, terpaksa kita kesel. Tapi kita sebetulnya nggak mau. Kan kita begitu. Makanya ya di dalam pergaulan itu kualitas hidup kita. Jangan sampai kita dinodai apalagi dikuasai setan. Lalu kita marah-marah sama Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya, hati-hati juga kenikmatan setan. Nipu berhasil, bikin ini jalan oke semua gitu kan. Lama-lama kita bilang, wih ini aku berhasil terus nih nipu. Jadi kita bangga deh nipu terus. Nah setan juga happy. Jalur manapun setan pakai, dia akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau kalian menyebut nama Yesus semua beres. Saya paling gak suka kalau jemaat terbawa-bawa fenomenanya. Apa-apa sebut nama Yesus pasti beres. Yesus bisa bereskan semua, tapi kau nanti dulu. Makanya saya suka katakan, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Betul.
Tapi dalam kau banyak yang mustahil, hati-hati. Kau bukan Yesus, bisa ngerti. Jadi jangan dipelintir dulu. Seakan-akan dalam Tuhan Yesus gak ada yang mustahil, lalu kamu bikin apa aja gak ada yang mustahil. Bagi kita terlalu banyak yang mustahil, bagi Tuhan tidak. Nah, lalu kita mau ini mau itu, apa iya itu maunya Tuhan? Nah, itu kan persoalannya. Mau kita belum tentu mau Tuhan. Kalau sesederhana itu hidup, dunia ini kan terang benderang ya. Semua gereja-gereja itu beres kan, putih bersih, mengkilat. Hari ini kalau gereja di audit pajak saja nih, banyak kasus nih. Banyak kasus. Ya. Banyak pendeta-pendeta top di Amerika yang masuk 30 list, yang namanya bolak-balik datang ke Indonesia, semua orang datang berbondong-bondong. Kasus pajak itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, kerasukan tingkat tinggi. Dengan sengaja memanipulasi pajak. Ya. Jadi kita mesti hati-hati ya. Berapa banyak gereja-gereja kemudian itu menjadi milik personal Pak Pendeta. Ya, semua serba main bayar aja, bayar pembicara, bayar pemusik kan gitu ya. Ah, kita datang tinggal kayak nonton konser, kita bayar pakai nama tiketnya persembahan kan gitu ya. Sudah pakai persembahan, pakai lagi perpuluhan kan. Pakai lagi uang ini, uang itu. Akhirnya kita pikir-pikir nonton konser kayaknya lebih murah. Satu kali tiket beres. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini penting sekali kita belajar untuk kita berhati-hati dan kita berani terbuka ya terhadap diri kita, lalu bagaimana kita hidup step by step by step by step. Bagaimana kita lakoni hari-hari kita. Bagaimana kita jalani hari-hari kita supaya hidup kita itu jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau ditanya apakah orang Kristen bisa kerasukan setan, jawabannya apa? Bukan. Bisa banget. Pakai banget ya. Nah, bukan bisa, bisa banget. Dan yang kedua, ya, bukan cuma orang Kristen, aktivis majelis pendeta pun bisa. Dan yang ketiga, kalau kalian tanya, banyakkan mana orang Kristen kerasukan setan atau tidak kerasukan setan? Tapi tidak merasa. Nah, ini yang bahaya. Jadi jangan terjebak fenomena lapis satu tadi ya. Wah, bantu sana, lalu setan keluar, lalu dia keluar, lalu kita pikir kita udah hebat. Level 3 yang kita mesti lihat. Ya, karena si setan itu bapak segala pendusta. Dia membohongi kita sampai kita akhirnya juga membohongi orang lain. Seakan-akan kita baik, seakan-akan kita melayani, padahal lain sebetulnya yang kita lakukan. Tuhan tahu hati kita, mana bisa kita lari dari dia sih. Ya, Tuhan ngerti siapa kita, tahu siapa kita. Mau kemana kamu lari? Jadi saya harap kita betul-betul di dalam hidup ini hidup seperti yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan supaya hidup kita menyenangkan, memuliakan nama. Oke, saya stop sampai sini, kita masuk diskusi dulu dah. Siapa yang mau nanya silakan. Terima kasih. Setelah saya dengar ini Pak, berarti saya juga kerasukan setan terus Pak. Hidup saya benar-benar ini saya mengakui. Kenapa saya katakan demikian? Saya suka berbohong untuk tidak menyakiti orang. Jadi termasuk kerasukan setan enggak itu Pak? Jadi saya sering supaya dia tidak sakit hati, saya bisa membuat dengan berbohong lah, dengan tidak kebenaran. Kadang-kadang untuk teman saya itu. Pertanyaannya gini, you rasa itu salah nggak? Saya tidak merasa salah lagi. Nah, itulah setan. Karena saya pikir dia biar senang gitu. Nah, itu setan yang saya bilang. Waktu kita nggak merasa salah itu, sehingga akhirnya tindakan salah kita menjadi lebih penting kita rasa tindakan kita daripada kebenaran Tuhan. Makanya bilang, ada orang lakukan seperti itu dia rasa salah. Aduh, ini mestinya enggak, tapi nggak bisa jatuh lagi. Tapi perasaan salahnya itu makin hari makin besar. Nah, kita seringkali perasaan salah itu mati.
Makanya ya, saya kalau di kantor itu, kalau sama anak-anak tuh kerasnya setengah mati. Saya paling marah sama anak-anak kalau sudah salah, ngoceh sana, lari sini, lari sini. Saya bilang saya bukan orang goblok, saya pernah punya usaha, saya pernah kerja di perusahaan besar, saya pernah punya usaha sendiri. Kamu ngomong A, B saja saya udah tahu, kamu udah nggak benar. Apa susahnya belajar? Salah, iya Pak, sorry, saya salah. Selesai kan? Nah, kalau kamu salah, jangan kamu pikir saya nggak marah. Saya marah, tapi saya jauh lebih marah kalau kamu mengaku salah. Ya kenapa? Semua orang bisa salah, tinggal belajar memperbaiki, kan begitu saja. Tapi kalau dia sudah salah, dia nggak ngaku salah, nggak akan pernah. Nah, begitulah kita ketika kita bohong, kita rasa itu benar, nggak salah, ya itu jadi pola. Kalau sudah jadi pola, firman itu juga sudah, istilahnya kita udah kayak apa ya, dalam tanda petik alat mainan kita aja. Kita bilang firman Tuhan jangan bohong, padahal kita tiap kali begitu. Tapi kita benarkan dengan alasan untuk kebaikan. Padahal sebetulnya bukan untuk kebaikan, supaya dia bilang kita baik. Sebetulnya kan kita yang kita selamatkan, kan gitu. Jadi diri kita, bukannya Tuhan kita sebetulnya. Supaya dia bilang kita baik. Jadi kita mau dapat nilai dari hal yang salah itu. Kadang-kadang kalau kita ngomong apa adanya, orang nggak enak yang mau diapain. Makanya saya sering kali ya kalau udah jalan. Kalau dulu kan kita ditanya, Pak posisi di mana saya mau foto? Oh saya on the way ke sana gitu. Lama-lama saya bilang ini nggak fair. Saya ini orang Kristen, saya pendeta. Saya kasih tahu posisi saya di Monas ini, sorry saya telat. Saya nggak mau lagi bilang on the way. On the way kan bisa dari kamar mandi ke kamar tidur on the way. Nih, kamar tidur kemari on the way. Kenapa sih orang Kristen terlatih untuk ngomong yang gitu-gitu aja jujur susah amat sih? Memang saya telat kok. Hari ini saya bangun telat karena kemarin saya susah banget tidur. Ya, jadi hari Selasa kita pulang dari Singapura, habis cek. Tahu-tahu di Terminal 2 itu pesawat Malaysia Airlines katanya hard landing, bannya pecah. Jadi nutupi runway. Kita nggak sadar ada muter-muter. Udah muter-muter diumumin lagi kita tidak bisa mendarat, dengan terpaksa kita menuju Palembang. Ke Palembang kita. Berhenti di Palembang, dia ngisi lagi bahan bakar Palembang, baru balik lagi. Keluar-keluar udah 1:30 lebih, padahal jam 8. Mestinya jam 8 saya udah nyampe. Memang hujan deras. 1:30 keluar, udah kacau. Ya kita kebetulan naik budget airlines lagi. Ya nggak turun lagi di Palembang. Ya perut canggung karena plannya begitu. Sengaja nggak makan di Singapura, plannya turun di Jakarta. Kita mau makan di Kuwait lah, gitu loh cerita. Jadi perut itu jadi kembung lah. Ya, mau naik taksi susah pula lagi pengunungan. 1:30 baru kebagian taksi. Ya, sudah silver bird yang kita ambil yang mahal punya istilah, itu aja ngantri panjang. Nah, jadi ada satu taksi ya udah nggak main argoan lagi lah, tawar-menawar istilah. Ah udahlah daripada nggak pulang-pulang. Sama aja saya naik silver bird bayar dia padahal dia taksi biasa. Udah saya bilang jalan. Ya besoknya pagi saya agak kelayangan. Tadi malam tidur susah. Telat saya bangun. Kalian udah duluan datang saya masih tidur kali. Ya, nah, saya pasang oksigen dulu sebentar. Ya, jadi mau diapain? Memang itu kondisi saya. Ya, jadi nggak ada sebetulnya hal-hal yang perlu kita tutup-tutupi. Kadang-kadang saya telat hari Minggu ke gereja, memang berangkatnya telat. Saya maunya kalau dulu saya manusia gerak cepat, jadi ritme saya itu mau merubah. Biasa cepat itu di sini saya ini gampang cocok, badan saya nggak bisa ngikutin. Akibatnya telat semua kan, karena otak saya ini memorinya masih memori cepat nih. Ya udah dong kita ngapain bohong? Memang masih bangunnya telat ya telat aja. Sorry saya bangun telat. Ya, jadi kita mesti melatih diri ya. Jadi kita mesti belajar. Nggak mudah ya. Bukan berarti saya juga sudah 100%. Kadang-kadang ada kondisi tertentu. Cuma kalau saya misalnya tahu nih, ini orang nggak beres lakinya pas kita tahu.
Kalau kita ngomong dia bisa kelahi. Kadang-kadang kita nunggu situasi, jadi kita diem. Bagi saya pun sebetulnya sudah ada rasa guilty juga, rasa salah. Tahu kok nggak ngomong. Tapi kalau tahu ini ribut nih. Minimum dia nggak nanya, saya diem. Ya kalau nanya, saya ngomong coba lah, yuk hati-hati, coba lihat rumah, coba lihat. Saya harap dia sinyalnya bisa tangkap. Tapi itu pun masih kurang fair kadang-kadang. Nah cuma untuk bicara bijak itu tepat itu kayak apa sih? Nggak ngomong juga. Itulah hidup. Nah apalagi kalau sengaja kita set, kita ngomong bohong untuk supaya dia senang sama kita, yang untung kita. Ya, jadi setan itu akan memberikan kepada kita benefit, keuntungan kalau pakai cara dia. Lama-lama kalau itu udah biasa, ya sudah. Ya kecanduan. Ganja sudah, itu narkoba sudah. Tanpa rasa salah itu yang repot. Kita nggak merasa salah, padahal rasa salah itu yang harus ditumbuh kembang. Enggak, ada lagi? Satu lagi ya Pak, kalau yang stres itu termasuk yang kerasukan setan Pak? Stres nggak ada urusannya dengan kerasukan setan. Semua orang bisa stres, saya bisa stres. Saya seringkali stres karena kalau saya kerja high speed, saya harap waktu kantor saya tinggal, saya udah kasih tahu instruksi, udah mesti tahu kerja. Saya mesti ngurusin di Jakarta, saya mesti ngurusin di Kalimantan, saya ngurusin gereja Pama Mika, belum lagi reformata. Ya, badan saya monok-manting. Ya, saya harus rapat ini, mesti rapat ini, rapat ini, rapat ini, rapat ini, dan seterusnya. Nah, cukup stres pasti. Wah, kadang-kadang emosi kita itu udah naik. Jadi semua orang pasti bisa stres, omong kosong ya enggak. Daud aja stres. Ya. Tetapi itu yang dibilang Paulus. Kami kehabisan akal. Nah itu stres, tapi tidak putus asa. Sehingga kita aduh mati nih. Gimana nih? Nggak tahu lagi mau ngapain. Tuhan tolong. Ya. Kadang-kadang kalau saya udah susah tidur gini, kayak kemarin, aduh, besok di rumah lagi. Hari ini terpaksa mau nggak mau. Saya jam 2 sudah harus ada di Salemba nih. Rapat sebentar, ada beberapa decision yang mesti dibikin putus. Yang saya harus hadir. Terus jam 3 ada perpisahan, berangkat lagi. Ulang lagi kemari. Padahal nanti malam ada PA terakhir kita untuk bulan ini Juli. Terus nanti off kan kita. Nah, kan itu bukan plan saya. Terus mau digimanain? Gitu. Yang bikin perpisahan juga anak-anak yang pindahin waktunya. Ya, jadi itu sebab di dalam hidup ini nggak semua bisa kita duga. Stres itu datang. Jadi stres bukan dosa. Yang dosa kalau kamu stres, lalu saking stresnya kamu pukulin orang lain. Nah, itu dosa tuh. Suami kan kalau stres kamu dia banting apa di rumah, dia lempar ke kita, kan jadi dosa. Jadi dosa loh, bukan stresnya yang dosa. Semua manusia bisa stres. Omong kosong itu kalau pendeta bilang, saya pendeta dekat Tuhan nggak pernah stres. Penipu itu. Nabi pun stres. Yeremia itu stres berat. Nah itulah ratapannya. Kau buat aku makan ibu beracun sampai lupa aku arti bahagia. Baca baik-baik. Ya, Paulus sampai bilang sering kali kami habis akal. Walaupun kami kemudian tidak putus asa, ada harapan. Tapi nggak semuanya mulus. Cuma mereka bisa lewat step by step by step by step. Nah, itu hidup kita perjuangan. Ya, good. Ada lagi? Ya, teman. Saya juga kemarin baru kebetulan PA ibu-ibu muda di gereja Pak. Lalu ada satu pertanyaan dari salah seorang teman. Jadi katanya kalau kita orang Batak itu kan zaman dulu nenek moyang tuh sering berhubungan dengan setan-setan, kepercayaan okkultisme. Nah bapaknya dia itu Pak, bapaknya dia, bapak udahnya, bapak tuanya itu selalu meninggal dalam usia muda. Jadi nggak pernah lebih dari 60. Hanya kebetulan bapaknya lah 65 tahun. Lalu waktu itu dia percaya bahwa iblis itu maksudnya bisa, setan itu bisa ngambil nyawa orang, itu tuh benar apa enggak Pak? Tergantung paket apa kan. Kalau JNE mungkin bisa. Iblis nggak bisa ngambil nyawa orang, ngomong kosong gitu. Itu belbegu namanya, animisme. Jadi nyawa kita, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai cara apa saja. Mati muda, ditabrak mobil, itu cuma cara. Saya sakit, emang kalian pikir setan yang bikin saya sakit? Enggak.
Tuhan izinkan saya sakit. Untuk apa menguji saya? Saya percaya itu, walaupun kadang-kadang pada sakit tuh rasanya kayak tidur susah itu. Aduh, problem lagi kayaknya, udah capeknya setengah mati. Udah mau tidur tapi mata ngecas tapi padahal ngantuk begitu. Itu kan paling ribet gitu ya. Saya akan bilang, Tuhan dalam nama Yesus, keluarkan ini roh setan tidak mau tidur ini. Loh, kondisi fisik kok, ya. Jadi nggak ada tuh setan-setan di bawah-bawah, nggak usah dibawa-bawa begitu. Kecuali memang hidupnya nggak benar. Yang kedua, kecenderungan mati muda atau mati tua. Kalau begitu Tuhan Yesus mati umur 33 tahun setengah. Diambil setan. Paulus 60-an, diambil setan. Si Yakobus juga 30-an, diambil setan, kan enggak. Ya. Jadi nggak ada urusannya mati muda, mati tua. Pak, tapi ini di keluarga mereka ada banyak keluarga punya tipikal genetik yang umurnya nggak sampai 60. Howard Hughes itu seorang miliarder kelas dunia. Ya. Howard Hughes itu miliarder kelas dunia. Di keluarganya itu nggak ada yang sampai 40, 30 mati. Saking dia takutnya. Hidup terakhirnya itu dia tahu steril. Dia mau masuk ke rumahnya lewat semacam belalai gajah. Kalau kita ke pesawat itu ada anti kuman semua. Baru dia masuk dalam. Seumur hidupnya cuma tukang cukur dia yang ketemu dia. Semua di steril dulu, baru tukangnya ngasih makan, pentingnya paling 6-8 orang. Akhirnya mati. Kamu tahu matinya apa? Kurang gizi. Karena nggak kena sinar matahari, kurang sinar ultraviolet. Jadi kalau kita belajar hidup ini, ngapain you lawan? Nggak penting kamu mati muda atau mati tua, yang penting mati dalam siapa. Kan itu yang perlu. Kalau mati tua pun sama setan, kita akan kesetanan terus matinya, percuma ya. Mati muda nggak ada masalah. Jadi nggak ada yang namanya setan bisa ambil nyawa. Nggak ada kutuk, kecuali memang kamu di luar Tuhan. Maka banyak gereja ngawur ngajar-ngajarinnya. Kutuk ketiga, keempat katanya. Cari-cari urusan sama nenek moyang, bapak moyang. Yang dimaksud dengan Alkitab di dalam 10 hukum, barang siapa menyembah berhala, Tuhan itu cemburu dan marah. Sehingga itu menjadi opportunity, bukan automatically. Kalau bapaknya jahat, kemungkinan anaknya jahat besar. Kemungkinan cucu jahatnya besar nggak? Itu kan wajar. Tapi bukan otomatis. Kenapa? Karena di kasus sudah jelas. Amnon itu bapak penjahat itu. Berhala mulu yang disembah. Tuhan marah. Anaknya naik sia-sia umur 8 tahun jadi raja baik. Imam Eli, oke, dia jalanin tugasnya. Anaknya ditulah Tuhan. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang kita formatkan kutuk, kecuali memang tidak dalam Tuhan. Jadi kalau kalian sudah dalam Tuhan misalnya, sungguh ini ya bicaranya ya, udah benar-benar dalam Tuhan. Lalu ada sebetulnya bapak kita ini pemain dukun dulu, apa udah amat itu? Apa urusannya? Pertanyaannya, kita dalam Tuhan apa enggak? Kalau kita tidak percaya Tuhan lalu kutuk dari bapak atau dari nenek kita datang ke kita, ngapain kalian percaya Tuhan? Nggak ada kuasa Tuhan dong, nggak bisa jagain kita. Kan gawat sekali. Jelas ya? Kacau itu. Nah jadi gereja memang banyak pendeta-pendetanya ngajarinya pelepasan. Nggak jelas apa yang dilepaskan. Ya. Oh ini pelepasan Pak, karena ada kutuk dari atas bawah. Lah kemarin dia percaya Yesus itu apa nggak dilepaskan dari segala kutuk? Berapa tahap Yesus mesti menyelamatkan kita? Itu menghina Tuhan Yesus itu begitu. Penebusan dia kata Alkitab dengan darah suci yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Gak ada barang mainan di situ. Cuma dasar pendeta supaya ada kerjaan, kelihatannya keren, hebat, jago. Datang jemaat, biasa pula hidup perdukunan, ngikutlah semua. Ketemulah, gitu. Nah itu mesti hati-hati ya. Jadi nggak ada cerita-cerita begitu ya, kecuali Pak buktinya si anu kerasukan Pak. Padahal pendeta, ya emang kalian pikir pendeta dalam Tuhan sungguh-sungguh? Pohon dikenal dari buahnya, itu loh pentingnya. Jadi jangan fenomena pendeta kerasukan setan tadi itu kita anggap orang Kristen semua itu bisa kerasukan. Nanti dulu loh, kenal Tuhan apa enggak? Sungguh-sungguh apa enggak? Kalau sungguh-sungguh enggak tahu.
Ya. Terus gimana kita tahu sungguh-sungguh apa enggak, Pak? Pohon dikenal dari, gampang sekali itu. Sesederhana itulah sebetulnya. Enggak, ada lagi. Pak, kalau yang suka terdengar tuh berita yang anak-anak sekolah kesurupan itu gimana tuh, Pak? Banyak di sekolah-sekolah yang anak kesurupan, di sekolah kita pun pernah. Rata-rata itu bapaknya memang maknya dukun, anaknya juga belum sungguh-sungguh. Sesudah dilayani personal beres. Oh dulu paling sering fenomena. Saya marahin guru-gurunya juga. Sampai saya dari Jakarta mereka telepon. 20 anak kesurupan. Pak, ini bukan sampai kalau guru payah kamu guru agama betul. Keluarin anak yang 20, pisahin semua. Dipisah-pisah semua. Kenapa? 20 itu mungkin cuma satu yang terasakan. 19 itu histeris karena ngeliat yang satu. Sudah dipisah-pisah tenang. Karena udah tenang, Pak. Nah, saya ajarin mereka. Kamu mesti bedakan mana orang kerasukan setan sama histeris. Saya pelayanan di Kalimantan, kakek tahu ada orang kerasukan. Sudah selesai, saya lihat ini sudah kan, rasanya bukan. Udah tenang. Udah ngomong. Ya elah, belum makan. Tadi pergi belum makan, lapar. Terus dia naik. Tiba-tiba ada something yang dia ingat tentang keluarga, tentang apa, keluar begitu aja. Jadi psikonya yang kerja. Bukan kerasukan setan murni, tapi setan bisa pakai itu semua. Makanya jarak antara gejala psikologis sama psikis dan setan itu kita mesti pintar-pintar. Satu lagi anak saya juga pernah, itu siswa kita, kalau yang kali ini enggak. Begitu dokter ini didoain sama yang lain, saya datang. Saya teriakin, saya tanya anak-anak ini siapa anak kita? Anak kita, Pak, kenapa? Begini, siapa namanya? Ini, saya teriakin. Lihat Bapak. Kamu tahu Bapak siapa? Iya, Bapak Bigman. Bangun kau, bangun. Apa yang kamu terasakan? Kayaknya kakek saya datang udah meninggal. Stop, nggak ada yang begitu-begitu. Ingat Tuhan ya, kasih minum teh manis selesai. Padahal dari tadi 2000 semua doa dalam Yesus, setan keluar. Setan belum dikendalikan. Karena masalahnya kita bilang tadi, kita mesti pintar-pintar lah. Tuhan kan kasih kita hikmat untuk tahu ini apa ini. Anak-anak saya itu kalau di Kalimantan tahu lah ya. Datangnya kan dari kampung-kampung sana, nggak kakeknya, bapaknya udah dukun-dukunan banyak. Satu anak saya itu hampir mati. Wah, itu gawat itu. Jadi ini dia naik ke jendela ini turun ke bawah. Di bawah ini ada lantai, tapi antaranya ini ada got di tengahnya. Itu kalau janglet kena ujung lantai itu, saya udah nggak tahu lagi. Kepala duluan soalnya itu. Kena sini mati dah. Udah akhirnya saya masuk ke asrama, tanya. Katanya kakeknya datang. Satu asrama itu ketakutan karena kakeknya sudah meninggal. Nah, terus ngomong aja dia tenang. Terus sudah tenang, sudah apa, saya suruh beliin teh manis minum. Terus saya ngomong satu ruangan saya kumpul. Kalian belajar ya gini. Nah, semua ada tenang. Begitu semua hatinya tenang, berdoa ya. Oke aja. Itu anak sampai lompat loh. Katanya dipanggil kakek. Bisa. Saya tanya bapaknya, besoknya datang. Anak ini pernah dikasih air minum dari kakek. Katanya ilmu kakeknya mau turun ke dia. Saya nasihatin bapaknya. Kalian mesti hidup kalau mau bertuhan, bertuhan. Mau berhantu sih. Gak bisa lu di tengah-tengah. Enggak, kalau kita mau percaya Tuhan sungguh-sungguh. Buang yang apa di rumah segala macam. Katanya ada disimpan, inilah, itulah gitu ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, kalau Tuhan bilang gini, jadilah seperti apa yang kamu percaya. Itu jangan kamu terjemahkan hanya kalau kamu iman A, iman B gitu ya. Itu suggest juga bisa. Orang yakin dia bisa lompat, dia lompat. Yang nggak yakin bisa sebetulnya jadi nggak bisa. Nah, begitu juga memori ini bisa dipakai untuk setan. Ngingetin yang dulu apa, jadi tegang sendiri. Jadi inilah otak kita. Otak kita ini hebat dibikin Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau kalian lihat kuburan takut nggak? Sekarang nggak takut. Hah?
Dulu takut, sekarang enggak. Dulu takut, sekarang enggak. Sekarang malah sering ke kuburan ya. Kenapa dulu takut? Karena ditakut-takutin. Nenek kakek kita jangan kuburan kok, nanti ada setan di situ. Kalau sekarang kan, lu lewat kuburan, motornya lebih dekat, pulangnya cepet. Udah lain judulnya. Tapi benar kok. Apa nih? Ada setannya di situ karena teman saya pernah meninggal. Jadi kuburannya harus kita lewatin mau ke rumah kita. Dia saya lihat dia ada. Ya, kamu yang kesetan. Coba sekarang lewat lagi. Waktu baru dia meninggal. No, bukan. Maksudnya begini, ini ya. Kita punya memori. Yang percaya ada setan karena cerita turun temurun nenek moyang pernah kiri kanan. Masuk ini. Kita ini dipermainkan di sini. Makanya kalau habis nonton horor, film horor, mau ke kamar mandi tiba-tiba angin bertiup, bisa lari dia. Padahal angin. Gara-gara nonton horor. Jadi namanya di sini ya subconscious kita ini jadi kuasa. Ya. Saya kemarin ke dokter. Gila, saya kalau melihat bapak ini datanya ngeri amat nih. Karena kondisi jantung saya itu kan udah berkah setengah mati. Tapi ngeliat bapak kayak orang gak sakit. Ya, terus dia ngomong, ya Pak, memang kondisi bapak berat, udahlah Pak, jangan terlalu dipikirin kan dia. Dok, saya nggak mikirin, dok, mati hari ini juga mati, nggak pusing katanya. Dia ketawa. Ya, jadi istrinya pun bilang, orang kalau datang kemari sakit kondisi bapak ini udah pakai kebungkul-bungkul lah, pakai kursi roda lah. Memang sesek sih. Kadang-kadang pengen juga naik kursi roda. Udah jalan-jalan aja. Udah mati sambil jalan mau diapain? Ya, jadi artinya saya bisa tenggelam nggak pada situasi psikis saya? Bisa. Jadi saya mesti berkelahi. Ya, jadi harus hati-hati ya. Makanya pengalaman kalian di waktu lampau itu sangat dipengaruhi pola pikir pada waktu itu, kualitas keimanan kita pada waktu itu. Nah, jangan pola pikir itu dibawa ke sekarang lalu jadi sama saja. Kan sama seperti saya bilang, dulu lewat kuburan semua orang takut. Kalau sekarang lain. Dulu di rumah saya ada pohon pisang. Dari pintu masuk ini gerbang sampai ke rumah saya itu ada 20 meter kali halaman. Ya, zaman dulu kan rumah gede-gede. Sebelah itu banyak pohon pisang. Menurut cerita, kuntilanak kan tinggalnya di pohon pisang katanya. Jadi saya kalau mau masuk saya teriak, saya panggil mama saya. Udah dibuka pintu baru lari aku ke situ. Dari pinggir jalan, lari. Padahal udah terbuka pintu. Kalau nggak dibuka, saya nggak berani ketok pintu. Karena mesti lewatin tadi kan ada pohon pisang semua. Sekarang kalau ada pohon pisang, ya kita terbang, kita ambil buahnya. Mau tidur kayak di pohon pisang emang kenapa? Nah ini lagi. Ya jadi harus hati-hati. Apalagi kalau zaman sore dulu daerah saya itu banyak teman-teman muslim yang ngaji kan gitu. Jadi ada cerita kan saya kadang-kadang ikut nemenin. Jangan jalan-jalan jam 6 sore kesambet setan. Karena setan lagi berkeliaran. Padahal itu caranya nakut-nakutin anak-anak supaya sholat. Biasa kan. Ya, kita juga ngeri juga ya. Jam 6 kita tunggu-tunggu lewat. Setannya ketawa, emang buat tau jam. Lu mau siang kayak mau apa kayak setan kan datang. Jadi itu ya psikis. Jadi makanya harus hati-hati. Enggak ada lagi? Jadi dunia ini beginilah logika sederhana. Bukan 40 hari masih keliaran. Terus hari ke-41 kemana? Mual. Jadi kadang-kadang kita ini sebetulnya itu yang saya bilang. Itulah konsep masa lalu yang dibangun. Karena orang-orang Krio, orang-orang zaman dulu kita kan animis semua. Semua orang Batak kalau di kampung dulu pasca kebaktian di kuburan kan.
Sudah kebaktian di kuburan, sudah selesai itu cuci muka. Yang saya ingat itu mama saya bilang sama Inang Muda mau pulang. Inang Muda pulang dulu. Sehari ini dong pernah saya tanya mama, kok dulu suruh aku pergi? Mama juga nggak tahu disuruh apa. Terus-terusan aja begitu. Masa kita cuci muka, Inang Muda aku pulang dulu ya, ngomong mati. Tapi lebih gila lagi kan gereja bikin kebaktiannya di situ. Tapi semua cuci muka, minta pulang. Gereja itu gendeng kan. Nyanyinya nyanyi haleluya. Nungahe Tuhan Yesus, tapi hahe juga. Jadi ya otak kita ini sudah dirusak. Makanya kalau orang udah mati nggak ada urusannya lagi sama dunia. Nah 40 hari yang kita bilang itu setan yang main, mempengaruhi kita sehingga kita punya pola pikir yang salah. Nah itu yang disebut cara kerja setan. Jadi nggak ada orang 40 hari mati. Pak, tapi itu tetangga saya. Ingat, kamu lagi diskusi orang kenal Tuhan apa enggak sih? Kalau kenal Tuhan enggak, kalau nggak kenal Tuhan 1001 macam. Ya, jangan nanti kalian nonton Hongkong Bos lagi kan. Satu setan nggak usah pulang-pulang karena badannya nggak ada, nyari-nyari badan dia. Salah dong. Orang mati kok didoain. Doainlah selagi hidup, makanya kalau lagi hidup doain terus. Udah mati gak ada gunanya. Apa yang mau kau doakan orang mati? Tuhan kasih dia full AC kamarnya. Kalau di gereja itu kan kalau orang itu udah sakit parah, cuma dia dibikin supaya perjamuan kudus. Karena orangnya kadang-kadang udah nggak sadar. Perjamuan kudus itu masih nggak terlalu salah dalam konteks. Mungkin itu perjamuan yang terakhir. Tapi kalau perjamuan kudus itu dibikin dengan harapan dia hidup lagi, itu kurang ajar juga. Tetapi kalau orang itu sudah nggak sadar pun dibikin, buat apa juga? Orang itu pingsan, makanlah. Oh, dia bisa suruh bangun ya, kacau juga gitu. Jadi perjamuan kudus itu pada kondisi-kondisi orang makin parah dilayani perjamuan kudus. Tapi itu bukan juga spesifik sebetulnya. Perjamuan kudus di gereja nih, lalu ada yang sakit, nggak bisa dong. Lalu gereja datang ke rumah sakit, mestinya itu. Jadi perjamuan kudus itu nggak ada koneksitasnya dengan sembuh, dengan apa, nggak ada obat. Ya, tapi dari perjamuan kudus. Tapi dia nggak bisa karena dia di opnam. Nah, gereja layani. Jadi gereja yang pergi nanti seperti si Niko nanti sudah tahu itu. Terus ini perjamuan kudus kita ada jemaat yang sakit, opnam gitu ya. Kita pergi. Jadi kita layani di perjamuan kudus, dia ikut perjamuan kudus di sakitnya itu. Tapi bukan supaya dia sembuh, itu imannya makin kuat sama Tuhan. Tak dia mati, tak dia hidup urusan nomor 5. Nah, tapi kalau dia nggak sadar dikasih perjamuan kudus gimana makan? Masa dilelep-lelepin buka-buka mulutnya, masukkan mulutnya. Ngamuk lagi dokter nanti sembarangan makan minuman nggak bisa. Ya kalau kita kasih itu pun mestinya orang kalau udah sakit itu air putih. Nggak boleh kasih lagi grape atau wine. Ya, orang udah kondisinya berat, dikasih pula lagi wine, mabuk, dia mati lagi tuh. Ya, jadi kasih air putih, netral habis. Pak, yang terakhir Pak, barusan saya dari tempat orang meninggal masih ada cara keluarga kan? Terus ketakutan dong? Kenapa? Diikutin? Enggak, bukan itu. Maksudnya mau supaya saya melakukan nanti yang benernya. Jadi acara keluarga tadi terus dia pamitan semua sama opungnya. Opung, selamat jalan ya. Kita ketemu satu lagi cucunya. Opung sudah senang ya, bapak-bapak. Terus semua satu-satu suruh ngomong. Itu kayaknya berarti enggak buat apa ngomong sama yang udah meninggal kan Pak? Berarti nggak usah diikutin lah itu acara ya, dibuang aja gitu. Iya makanya adat ini kan harus yang sesuai memuliakan Tuhan kan maksudnya. Terima kasih Pak. Masalahnya memang itu mesti dilihat siapa penentunya, karena seringkali di dalam keluarga yang meninggal itu saya beberapa kali ada di tengah-tengah untuk mendamaikan, karena ada pada mau ribut semua.
Sampai saya bilang ini orang mati kalian ribut gitu ya. Nah ini mesti didamain dulu, dikasih obat. Problemnya begitu. Ya ini kan cuma pamit. Ya jadi problemnya kalau bilang ya ini cuma pamit, tetapi kan muncul problem serius kita. Yaitu bahwa orang udah meninggal udah ada. Ya, kita tinggal doa, dituju siapa yang doa. Tuhan kau sudah panggil Opung untuk pulang ke hadapan. Terima kasih. Semua kami yang di sini ajari untuk selalu berhitung hari-hari kami. Satu waktu pun kami akan dipanggil dan berkumpul di surga yang mulia. Ya kalau itu terserah. Jadi nggak usah bilang Opung udah jalan ya. Tapi Opung ini lupa bawa rokok. Opung lupa bawa duit, ya kan nggak boleh juga. Sehingga memang ada kadang-kadang orang Kristen ini mau diapain ya? Nggak mau belajar Alkitab, jadi dia terikat pada tradisi. Sehingga itu yang disebut sinkretis. Jadi orang Batak itu bisa ngotot, tapi selalu rasanya paling Kristen. Saya juga bilang gini, kalau kalian bertanya Alkitab nih ketentuan. Tapi kalau kalian mau lakukan itu, terserah kalian. Tapi kalau aku yang mau tanya, aku enggak. Ya. Tapi kita kasih pengertian, nggak usah juga ngotot. Kalau ngotot kan jadi ribut lagi nanti di samping naik itu kan. Kaget Opungnya bangun pula lagi. Berbeda di kamu katanya. Selesai kita lagi geger lagi semua. Ya jadi ya mesti hati-hati lah. Pak, satu lagi nih Pak, mau nanya Pak. Masih boleh nggak Pak? Iya. Khusus hari ini. Khusus hari ini ya. Khusus mengenai setan. Saya mau tanya Pak. Saya jadi janda umur 28 tahun. Jadi mulai dari 28 itu sampai umur 60, aku tuh cukup kenyang dimaki-maki orang, dikatain laku, katain ini karena janda muda, janda umur sedikit. Jadi saya mau tanya, saya sebetulnya bukan rasain dulu, bukan begitu ya Pak. Semua yang ngatain saya itu, yang maki-maki saya, yang segala macamnya ini semuanya meninggal. Tapi sampai saat ini saya masih hidup gitu. Dan saya berpikir gini, kalau saya bilang rasain itulah akibatnya ngatain saya gitu ya. Itu berdosa Pak. Tapi saya berpikir sesudah 72 tahun ini saya pikir kok mereka yang ngatain saya itu pada mati, kok saya nggak mati gitu. Jadi saya pikir apa mereka berdosa, apa saya yang berdosa. Jadi sama kayak dibilang siapa tadi? Gina, kutukan gitu. Jadi saya 8 bersaudara, 5 laki, 3 perempuan, 3-tiganya jadi janda muda, umur kecil gitu. Jadi saya pikir apa ini kena kutukan atau gimana? Tapi kok yang 3 ini, nah terus adik saya yang bontot udah meninggal. Saya pikir oh ini yang bontot udah meninggal, berarti saya juga akan meninggal gitu ya. Tapi saya tunggu-tunggu nggak meninggal juga. Saya pikir apa Tuhan masih jagain saya sampai sekarang nggak meninggal gitu ya. Jadi saya suka mikir apa saya, tapi saya nggak pernah berbuat jahat sama mereka sih. Tapi karena Bapak kan ngerti kalau orang Simalungun itu memang mereka masih banyak itu datu-datu mereka. Jadi selalu mereka kait-kaitkan ke situ. Sampai dulu dia bilang tukang beca aja nggak ada yang mau sama kau. Karena tukang beca juga nggak mau istrinya cepat-cepat mati, lakinya cepat-cepat mati. Jadi saya berpikir keras. Tapi sesudah 72 tahun ini saya, aduh Tuhan, makasih. Walaupun mereka yang nggak senang sama saya udah pada mati, ya kalau memang Tuhan izinin, kasih saya sehat. Tapi kebetulan kemarin ini saya divonis jantung lagi sama dokter saya. Saya bilang, dok, kalau udah divonis jantung begitu kapan tuh diambil Tuhan gitu. Kata dia, oh enggak sebab gara-gara jantungnya diambil gitu. Terus sebab apa dong Tuhan? Dok, saya bilang gitu. Udah tenang aja, nggak apa-apa. Orang nggak semua mati karena jantung gitu. Itu bener dok, bener. Udah makan aja obatnya. Jangan sampai nggak makan gitu. Tapi
dalam 2 bulan ini saya bener-bener nggak bisa tidur, tapi nggak ada yang dipikirin. Jadi saya pikir, saya bilang Tuhan, saya udah disuruh dokter makan obat, udah makan bener, nggak pernah absen gitu ya, selalu ingat gitu, walaupun nggak makan ingat obat dulu gitu, makan nggak ingat nggak apa-apa, asal makan obat ingat gitu. Jangan. Jadi saya pikir gitu, seperti tadi malam nggak bisa tidur dari pagi sampai tadi pagi. Saya bilang kayak gitu, Pak, aku sebentar lagi mau ke dokter. Kalau Tuhan izinin, jangan ngantuk ya. Takutnya ntar orang lagi asik ngobrol, saya ngantuk gitu. Tapi ternyata sampai detik ini masih bisa bertanya buat Bapak. Jadi sebetulnya kalau saya pikir-pikir di mana salah saya itu. Oke. Deket kan? Nggak usah dipikir-pikirin di mana salah. Karena sebetulnya orang meninggal suaminya lalu jadi janda muda banyak. Cuman waktu itu ibu masih di mana, di Simalungunnya. Coba kalau di Jakarta langsung laku lagi tuh ya. Meninggal suaminya di Jakarta. Hah? Meninggal suaminya di Iya, Jakarta. tapi bergaulnya salah sama orang Simalungun semua gitu. Karena lakinya dan Simalungun. Jadi stok masih bagus sebetulnya kan. Jadi biasalah ya kalau suku itu selalu bawa sial kau, siapa yang mau kawin sama kau mati dan nanti dia kalau kawin. Dari mana orang tahu orang mati apa hidup? Apa urusannya kan gitu. Nah, tapi itulah budaya. Nanti diurut-urut lah, memang ini roda riopungnya nih ngikutin dia ini. Diambillah suaminya itu karena kan dulu ada kepercayaan. Anak kena kutuk, siapapun yang kawin sama dia 2-3 tahun mati, 2-3 tahun mati. Kadang-kadang di rumah juga ada begitu ya, pembantu kerja sama dia 2-3 tahun mati, 2-3 tahun mati. Nah jadi di dalam bagian seperti ini, biarkanlah tradisi itu tradisi urusan orang itu. Urusan kita adalah bagaimana kita hidup bertuhan. Tuhan bikin kita jadi janda umur 28 gak ada yang salah. Ya, bahwa kita hidup sampai 72 tahun gak ada yang salah. Andai kata kita mati umur 40 juga gak ada yang salah. Yang salah kalau hidup kita gak benar. Jadi hidup kita yang penting. Ya, waduh ini sakit jantung nih, waduh ini jangan-jangan aku sudah mau mati, kapan mau mati? Nggak usah dipikirin. Emang kalau mati besok kenapa? Capek amat mikirin itu gitu ya. Pasti Inang punya sakit jantung sama saya nggak ada apa-apanya. Saya dari tahun 2000 udah pasang plat. 2014 saya pingsan 2 kali, kolaps. Udah pasang CRT namanya. Jadi ada kejut jantungnya, elektrodanya dan sinkronisnya. 2017 kemarin ablasi. Ya, saya ablasi 1 malam di rumah sakit, 2 hari 1 malam. Ya, terus tinggal saya di Singapura kurang lebih seminggu lebih. Ya, kemarin periksa lagi, udah susah tidur, sleep apnea. Periksa di mitra kemarin, dicek 1 malam. Kenapa dia susah tidur? Ada problem nggak? Ada apa enggak? Nah nanti saya kalau ketemu dokter mungkin saya akan tidur pakai alat. Mungkin iya, mungkin nggak, saya juga nggak tahu. Tapi kemarin saya pergi ke Batam pelayanan, saya tidur pulas. Di Singapura juga tidur oke. Pulang sampai kemarin tadi malam tidur susah lagi. Ya kan kalau mau dibilang pikir kan jadi kepikiran. Ini kayaknya mesti pindah ke Singapura begitu ya. Ini jadi macam-macam modelnya. Tetapi yang saya bilang tadi, jalanin aja yang perlu dijalan. Ya, kalau bilang ngantuk, saya juga ngantuk sekarang. Ya, tapi kan kalau kemudian kita Tuhan kasih kesempatan bicara lagi ngantuk atau kebaktian lagi ngantuk, ya itu anugerah. Jadi nggak usah pikirkan yang dulu ngejek-ngejek apa udah pada mati duluan, jangan capek-capek juga. Banyak yang fitnah saya babak belur hidupnya. Saya nggak pusing itu, kadang-kadang saya juga ya secara manusia ya rasain begitu kan. Tetapi saya berdoa Tuhan ampuni aku. Tidak semestinya aku begitu. Ya. Nah, yang penting adalah hidup kita, apa yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya semua orang yang ngomongin kita ngeliatin pada akhirnya mana benar mana salah itu kan nyata. Ya. Jadi jangan pernah gentar, jangan pernah takut dalam menjalani hidup. Hidup ini memang sengit.
Hidup ini memang berat, tidak sederhana. Tetapi disitulah kita harus berani menyatakan kebenaran itu, kesungguhan itu, supaya hidup kita jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi ini saya pikir perlu sekali untuk kita nikmati. Yang penting adalah kalau kita diberi hidup, tanggung jawabin hidupnya itu. Bagaimana hidup kita berkenan pada Tuhan. Punya anak berapa? Punya anak? Dua. Laki Udah cucu. Dari perempuan dapat 5. Ya total berapa semua? Dari perempuan dapat 5, yang laki belum. Ya nggak apa-apa, sudah urusin itu. Tahun. Iya, 2 anak, 2 mantu, 5 cucu. Apa itu nggak repot? Aku cuma satunya cucu. Baru 1, tapi dari anak laki yang paling gede udah ada. Ya nggak usah pikirkan itu. Yang penting ada 5, udah urus aja itu. Ngeliat 5 aja udah capek, apalagi ngurus. Jadi gini, maksudnya nggak usah repotin yang lain. Ya kita boleh janda lagi umur 28 sudah jadi janda, nyatanya punya cucu, nyatanya punya mantu. Banyak orang yang sampai mati pun nggak janda-janda dia. Tapi berdua nggak punya anak juga ada. Banyak kan? Banyak juga yang nggak janda-janda dia sampai tua, tapi menderita hidupnya. Coba nanti ngobrol sama yang lain-lain. Mungkin dia bilang, "Ah, untunglah kau janda ini umur berapa? Aku ini udah babak belur hidupku." Ya, sudah minta-minta dipanggil Tuhan nggak dipanggil-panggil. Hah? Jadi hidup ini Tuhan baik. Ya. Kadang-kadang kita susah ngerti, kok gini, kok gitu. Tapi Tuhan punya rencana yang bagus. Makanya saya bilang, jangan repot lihat orang lain, lihat diri kita. Tuhan baik-baik. Lah saya kalau pikir ya, gila berobat. Terakhir saja saya berobat tapi 400. Kalau uang saya bilang, saya udah nggak tahu berapa M dah. Sepanjang saya berobat. Tapi bisa. Kemarin saya ditanya lagi, ditawarin, "Pak, udahlah, mau nggak mau jantung buatan." Jantung buatan, iya gini. Kosnya berapa? Kita ngobrol-ngobrol. 45 M. Ya. Hah? Oh ya 45 M. Saya bicarakan sama teman-teman lagi, "Wah, gila. Udah Bapak jalan aja." Ngapain gua? Belum tahu karena komplikasinya juga banyak. Karena itu jantungnya di dalam, kabelnya keluar dan antrinya di sana, jadi bisa infeksi. Transplantasi bisa menurut saya harus tinggal di Eropa 1 tahun paling. Belum tentu kemudian jadi bagus karena imunnya, namanya barang baru masuk kan perlu imun. Udara itu mesti bersih. Di Jakarta gimana? Kotor begini. Eropa kan lain, 4 musim masih kan. Nah artinya begini yang saya mau bilang, banyak orang mau berobat aja nggak bisa. Iya kan? Ya Tuhan mau pelihara kita tuh mau bagaimana ngomongnya? Adik saya meninggal serangan jantung. Ya. Adik saya meninggal serangan jantung yang kondisi dia nggak ada artinya dibandingin kondisi saya. Saya mesti yang mati jantungan. Tahu-tahu saya dengar telepon pagi-pagi istrinya, "Pak, udah jangan kaget ya. Nama desa itu si Junedi kan, udah meninggal ini." Saya masih antara setengah sadar lah gitu ya, karena juga yang baru bangun. Terus kan yang pikirin mati kan mestinya saya kan. Kalau dengar Pak Bingmen mati jantung, ya udahlah, udah biasa lah itu, udah rasanya resmi lah itu kan, begitu ya. Nah tapi kemudian ini beritanya jadi lain. Mau ngomong apa? Makanya hidup ini nggak bisa ditebakin. You nggak bisa pesan, you nggak bisa tolak, jalanin saja. Tetapi yang saya bilang tadi, nggak usah pusing dengan orang-orang yang belum ngomong-ngomong udah pada mati itu. Nah, yang sekarang kita perhatikan, terima kasih Tuhan, aku punya 2 anak, 2 mantu, 5 cucu. Tapi jangan juga ngomel lagi. Tapi bapak dari perempuan, dari laki belum ada cucu. Urusan Tuhan lah itu. Mau dikasih apa, mau dipangguaran katanya kan, nanti lah itu. Kemarin pusingnya gini Dok, kamu harus dioperasi. Apanya? Punya duit 100 juta enggak gitu. Sudah apa? Dokter operasi. boleh dioperasi tapi punya duit 100 juta enggak gitu. Jadi saya itu nggak nyautin ada duitnya, nggak nyautin mau gitu. Cuman saya bilang sama anak saya,
udah ya kita pulang aja. Kenapa mah gitu? Aku nggak mau dioperasi kalau memang besok mati gara-gara jantung. Aku nggak mau diblek-blek gitu. Jadi mama udah siap dia. Terus ya udah berdoa aja kepada Tuhan dan jangan sampai dioperasi. Kalau memang mau diambil ambil gitu. Jadi sampai sekarang saya nunggu kok Tuhan nggak ambil. Duitnya juga nggak ada. Makanya ada dibilang tadi, nggak usah pusingin besok. Jadi nggak bisa tidur. Nggak boleh, justru itu yang saya katakan. Nggak usah pikirin besok. Pikirin apa yang bisa dilakukan hari ini. Jadi stres sendiri. Umur berapa? 72. Lah, aku aja baru 57. Udah lengkap semua penyakit. Ini jadi stres jadinya. Ngapain stres? Besok kalau mati sudah 72, udah lebih dari 70 itu. Apa perlu kita berdoa malam ini? Hah? Ya, jadi gini loh maksudnya. 28 udah jadi janda. Dikasih anak 2 dapat 5 cucu sampai 72. Masih ngitung-ngitung soal besok kan jahat juga ini. Sayanya. Loh iya dong. Kenapa orang Tuhan pelihara kok? Nah kalau mau Tuhan kasih 80, bisa itu. Tuhan mau ambil besok, bisa itu, apa urusannya? Jadi tenang-tenang saja jalan, urusin cucu, urusin anak mantu. Ya jadi andai kata umpama ini dioperasi, emang langsung beres? Nggak tentu juga. Disuruh operasi apa? Pasang ring. Hah? Iya, cuman Ring itu ringan. maunya kalau mati jangan ada. Ya, tidak boleh maunya. Makanya saya bilang kalau pasang ring, itu ringan. Saya 2000 pasang klep. Lebih risiko. Jantung saya udah bengkak 2,5 kali lipat. Oke. Kalau cuma pasang ring kita, dipasang ring. Tapi nggak usah lah, kan udah jadi janda kan ya. Masa mesti kawin 2 kali. Dapat ring, the second ring. Ya, jadi nang pulang tenang-tenang saja lah. Umur 72, mama saya 70, 69 sekian, mau 70 lah, dipanggil Tuhan. Ya, jadi ya, nggak usah pusing ngurusin itu. Ya, jadi apalagi ring. Red, minum itu aja. Ring kan yang mau disuruh ring kan? Minum jahe. Si Inang kasih tuh ntar tuh, masih ada stoknya. Jadi itu bangun pagi, jahe, bawang putih, lemon, cuka apel sama madu. Nah, itu diolah. Tapi sekarang nggak usah capek-capek bikin, udah ada dijual. Ya, paling 290.000 satu botolan, bisa cukup sebulan. Pagi mau tidur, kalau udah sumbatnya cukup lumayan, 2 sendok. Bangun tidur sebelum makan minum 2 sendok. Kalau pembuluh tuh banyak sekarang, banyak lah yang obat-obat tradisional yang cukup bagus. Jahe itu kan udah terkenal kan, sama bawang putih. Jadi dulu tahun 2009 saya itu di heart CT scan namanya. Cetrek ada yang penyumbatan. Kalau saya sudah sudah pasang klep, ada penyumbatan bahaya sekali. Jadi dokter bilang nggak boleh, kita mesti pasti. Karena kalau nyumbat sih mesti dihantam pasang ring. 6 bulan kemudian saya mesti kateterisasi. Karena yang mastiin itu kan paling canggih itu, paling cepat itu kateterisasi. Udah habis itu 6 bulan kemudian saya hantam itu 2 sendok pagi, 2 sendok malam, 2 sendok mau tidur kan, 2 sendok bangun tidur. Balik lagi ke Singapura, di kateter, bingung dokter. Loh, ini kemana nih penyumbatannya? Istilahnya dominan normal. Dominan normal itu bagus, pembuluhnya besar. Jadi nggak ada penyumbatan sama sekali. Sampai hari ini saya makan terus. Ya, jadi kalau penyumbatan itu sederhana. Karena kan kalau penyumbatan dia itu masuk, lalu kita makan ini, makan kolesterol numpuk kan. Nah kalau jahe itu dirontokin deh. Nah itu bisa bersih. Kalau klep nggak bisa karena itu alat. Jadi alatnya masih kudu dipasang gitu.
Kalau di sini, apa saya punya pacu jantung ini nggak bisa, itu alat, karena elektriknya yang terganggu. Ya. Jadi artinya ya kita makan obat itu, entah hidup entah mati nomor 5 ya. Ya nggak usah terlalu dipikirkan. Ya. Jadi adik saya belum pasang ring udah dipanggil Tuhan. Ada abang saya satu kemarin sampai 4 pasang ring. Saya bilang kau istri 1 sudah cukup, 4 lagi tambah. Ya. Jadi nggak usah pikirkan dulu lah ya. Jadi gini ya, jalani apa yang bisa kita jalan, itu hidup. Ya. Saya nggak tahu loh, saya nyampe 72 apa enggak. Ya Desember ini saya 56. Masih di 72 nggak tahu tuh kapan aku. Jauh banget. Ya. Jadi ini udah sampai di situ. Kecuali memang cinta mau nyusul suami ya, lain adalah ceritanya. Dari dulu sih minta disusul tapi nggak diterima. Oke. Katanya jangan dulu. Jadi santai saja lah ya, jalani apa yang jalan. Karena gini, kalau di ring pun tidak berarti kemudian semuanya beres. Banyak juga orang yang di ring komplikasi, macam-macam lah. Karena kondisi tiap orang beda-beda ya. Nggak di ring pun nggak jadi malapetaka. Ya. Ini yang sudah dikategorisasi. Jadi kategorisasi itu bilang di ring lah kan. Iya, karena ada penyempitan pemeriksaan. Terus ada lagi dokter satu lagi katanya ibu dulu perokok, emang dulu waktu zamannya kretek ya, apa udang garam dulu dari 80-an. Kadang-kadang kalau udah capek kerja, kesel nggak bisa tidur, rokoklah sebatang kayak itu. Gudang garam. Sekarang udah pakai gudang gula saja ya. Sekarang udah tobat karena berdoa mau dapat 7 laki-laki. Ya sudah, ya udah. Jadi nggak usah terlalu pusingin lah. Ya. Hidup mati itu harus sentuhan. Caranya komunikasi parah-parah. Nggak usah. Jalannya apa yang bisa jalani. Obati apa yang bisa diobati.